Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Komputer tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil dari diskusi kami, yaitu modul input dan output. Namun, sebelum memasuki materinya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih input dan output itu. Input dan output adalah dua konsep dasar dalam teknologi informasi. Input mengacu pada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses, seperti teks yang kita ketikkan di keyboard atau suara yang kita rekam menggunakan mikrofon. Sedangkan output adalah hasil yang diberikan oleh sistem setelah data diproses, seperti teks yang ditampilkan di layar monitor atau suara yang keluar melalui speaker. Pemahaman konsep input dan output ini sangatlah penting karena menjadi dasar dari setiap proses yang akan kita bahas dalam materi ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Rahmat Fadli Isnanto, MSc, atas bimbingan dan arahannya dalam penyusunan materi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Apa itu modul input atau output? Modul input atau output adalah komponen dalam sistem komputer yang mengelola komunikasi antara sistem komputer, CPU, dan memori dengan perangkat luar, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan perangkat lainnya. Modul input atau output memungkinkan komputer untuk menerima data dari dunia luar atau bisa disebut juga dengan input dan mengirimkan hasil proses keluar atau biasa disebut dengan output ke perangkat eksternal. Modul input atau output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi menjadi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Piranti secara tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Karena bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani bermacam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Selanjutnya yaitu struktur modul input-output dalam komputer. Struktur modul terdiri dari 5, yaitu 1. CPU, yaitu mengendalikan sistem dan memproses data. Yang kedua, primary storage, merupakan tempat data yang sedang diolah. Yang ketiga, secondary storage, merupakan penyimpanan data yang tidak sedang diakses. Yang keempat, unit input, merupakan perangkat yang mengirim data ke CPU. Yang kelima, unit output, merupakan perangkat yang menampilkan hasil pengolahan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat pada modul input atau output. Yang pertama yaitu perangkat blok atau disebut dengan block device. Perangkat blok adalah perangkat yang menangani data dalam unit besar yang disebut dengan blok. Blok ini biasanya memiliki ukuran tetap seperti 512 byte, 1 kilobyte, atau bisa jadi lebih besar tergantung pada perangkatnya. Data dari perangkat blok biasanya dapat diakses secara acak, yang artinya kita dapat membaca atau menulis data ke bagian tertentu dari perangkat tanpa harus memproses semua data dari awal. Perangkat blok mempunyai fungsi yaitu menyimpan dan membaca data dalam blok yang memiliki ukuran tertentu seperti hard disk. Yang kedua, perangkat karakter atau biasa disebut dengan karakter device. Perangkat karakter adalah perangkat yang menangani data dalam aliran byte, yaitu dengan satu persatu tanpa menggunakan blok. Akses data ini biasanya bersifat sekuensial, yang artinya kita harus membaca atau menulis data dari awal hingga akhir dalam urutan tertentu. Perangkat karakter memiliki fungsi tertentu, yaitu mengirim atau menerima data dalam bentuk karakter, seperti printer. Fungsi utama modul input-output. 1. Mengontrol komunikasi dengan CPU dan perangkat. Yang kedua ada menyimpan data sementara sebelum dikirim ke CPU.
Yang ketiga ada data buffering. Yang keempat ada device untuk komunikasi. Yang kelima mendeteksi dan menangani error. Yang selanjutnya ada metode operasi modul input dan output. Yang pertama itu ada polling. Nah, apa sih polling itu? Metode di mana CPU atau pengendali utama secara berkala memeriksa status perangkat output atau input untuk menentukan apakah misalnya ada data baru atau apakah perangkat siap menerima perintah baru. Yang kedua ada interrupt driven input output. Pada metode interrupt driven input output, perangkat input output mengirimkan interrupt sinyal atau gangguan ke CPU ketika perangkat memerlukan perhatian atau data. CPU tidak harus memantau status perangkat secara terus-menerus. Sebaliknya, CPU menunggu hingga perangkat input output meminta perhatian melalui interrupt. Yang ketiga ada direct memory access atau DMA. Metode direct memory access atau DMA memungkinkan perangkat input output untuk langsung membaca atau menulis data ke memori tanpa keterlibatan langsung dari CPU. Metode ini sering digunakan untuk transfer data besar antara perangkat input output dan memori sistem. Selanjutnya, yang keempat yang terakhir adalah program input output. Pada program input output secara langsung mengelola semua operasi input output dengan menggunakan instruksi-instruksi khusus untuk membaca dan menulis data dari perangkat input output. CPU menjalankan instruksi program untuk mengontrol perangkat input output satu persatu. Nah, selanjutnya itu apa aja sih peralatan dari input? Nah, input tuh bisa dibagi menjadi dua, ada input langsung dan input tidak langsung. Nah, untuk input langsung, contohnya yang paling sering kita temui ya sehari-hari adalah keyboard. Nah, keyboard ini perangkat input yang paling umum digunakan untuk memasukkan perintah seperti huruf, angka, dan kode-kode dalam komputer. Yang kedua itu ada mouse. Nah, mouse ini perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor biasanya pada layar komputer ya. Nah, yang ketiga itu ada scanner. Nah, scanner ini perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan gambar dan materi dari materi cetak. Nah, pada input langsung kita tahu ada key to card. Nah, key to card itu adalah perangkat atau proses untuk memasukkan data dengan cara mengetikkannya ke kartu berlubang atau postcard. Nah, yang kedua tuh ada key to disk. Nah, apa tuh key to disk? Nah, key to disk itu adalah perangkat atau metode untuk mengetik data langsung ke disk magnetik sebagai media penyimpanan seperti floppy disk atau hard disk. Nah, yang ketiga itu ada key to tape. Nah, key to tape itu adalah metode atau perangkat untuk mengetik data langsung ke pita magnetik atau magnetic tape. Output device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Alat output mengubah data yang telah diproses dalam bahasa biner menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Peralatan output dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama hard copy. Hard copy adalah alat yang digunakan untuk mencetak tulisan atau image atau gambar dalam pada media keras seperti kertas ataupun film. Yang kedua adalah soft copy device. Soft copy device adalah alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan atau image pada media lunak seperti sinyal elektronik. Peran modul input atau output. Yang pertama, satu, menghubungkan sistem dengan dunia luar. Modul input atau output adalah komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pertukaran data antara sistem internal, CPU, dan memori dengan perangkat eksternal seperti keyboard, monitor, hard drive, printer, dan jaringan. Tanpa modul input atau output, komputer tidak dapat berinteraksi dengan perangkat eksternal. Yang kedua, konversi sinyal. Modul input atau output juga bertugas untuk mengonversi sinyal dan perangkat eksternal dari perangkat eksternal, analog atau digital, menjadi sinyal yang dapat dipahami oleh sistem komputer dan sebaliknya. Selanjutnya, peran modul input atau output adalah sebagai pengelolaan transfer data. Modul input atau output mengatur bagaimana data ditransfer antara perangkat dan komputer, misalnya melalui proses polling, interupsi, atau direct memory access atau DMA. Ini memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan kecepatan transfer data.
Dan yang terakhir, menangani protokol komunikasi. Modul input atau output juga berperan dalam menangani berbagai protokol komunikasi yang dibutuhkan oleh perangkat eksternal seperti USB, HDMI, Ethernet, dan lain-lain. Langkah-langkah penanganan modul input dan output. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan modul input dan output pada suatu perangkat atau device. Yang kedua, melakukan pengiriman input dan output modul. Yang ketiga, meminta transfer data melalui CPU. Dan yang terakhir, mengambil modul data input dan output. Contoh penggunaan sistem input dan output. Pertama, penggunaan pada PC pribadi. Input device-nya yaitu yang pertama adalah keyboard. Pengguna mengetikkan teks yang kemudian diproses oleh CPU dan disimpan sementara di memori. Yang kedua adalah mouse, menggerakkan pointer dan melakukan klik untuk menavigasi antar muka grafis. Sedangkan output device-nya yaitu monitor, untuk menampilkan teks atau gambar hasil proses CPU. Yang kedua adalah printer, untuk mencetak dokumen yang dibuat oleh pengguna di komputer. Contoh yang kedua, penggunaan pada sistem pembayaran kasir. Input device-nya yaitu barcode scanner, digunakan untuk membaca barcode produk yang kemudian dikirim ke sistem untuk diproses. Sedangkan output device-nya yaitu monitor kasir, untuk menampilkan daftar item yang telah dipindai dan total harga.